Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel pembelajaran matematika Man3 Palembang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.5, yaitu tentang distribusi peluang binomial. Jadi kasus distribusi peluang binomial ini mungkin hampir sama kayak peluang biasa, tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Itu nanti kita bahas di soalnya gimana perbedaannya. Dan perlu kalian ketahui, distribusi binomial ini biasanya sering keluar di matematika saintek soal UTBK ya, terutama agak sering di Simang UI. Oke, kita mulai. Nah, jadi peluang distribusi binom ini ialah kejadian yang memuat gagal dan sukses. Contohnya seperti ini. Kalau seandainya ada sepasang suami istri, misalnya kasusnya ingin mempunyai 4 anak, peluang suami istri tersebut mempunyai tepat 3 anak laki-laki. Itu kan berarti ada kemungkinan sukses, ada kemungkinan gagalnya, kayak gitu. Itulah yang namanya ekspansi binom. Jadi kasus ekspansi binom itu bisa dibilang peluang gagal sukses ya. Jadi rumus dari peluang binomial itu peluang X sama dengan X besar ini variabel acaknya, X kecil ini adalah banyaknya percobaan sukses, itu sama dengan B di sini lambang binom, XN, P ini sama dengan kombinasi, ini lambang kombinasi ya, kombinasi NX P pangkat X dikali dengan Q pangkat N min X. Nah, sekarang N di sini apa? N di sini adalah banyaknya percobaan. Jadi kalau seandainya pada kasus tadi sepasang suami istri ingin mempunyai 4 anak, berarti N-nya ada 4, kayak gitu kan. Nah, X di sini apa? X di sini adalah banyaknya percobaan yang sukses. Kayak tadi, kalau seandainya sepasang suami istri ingin mempunyai 4 anak, peluang mereka memiliki tepat 3 anak laki-laki, berarti X di sini adalah 3. Jadi suksesnya itu memiliki 3 anak laki-laki. P di sini adalah peluang sukses. P di sini peluang sukses. Nah, Q di sini apa? Q di sini adalah peluang gagal. Jadi peluang gagal itu bisa dibuat Q itu bisa dirumuskan 1 dikurang dengan P. Jadi contohnya kalau seandainya peluang hujan adalah sepertiga, peluang hari ini hujan, berapa peluang hari ini tidak hujan? Berarti 1 dikurang sepertiga, kayak gitu ya. Jadi 2/3. Nah, sekarang coba kita hitung kembali. Masih ingat rumus kombinasi ya? Kombinasi NR, apa rumusnya ini? Masih ingat? N faktorial dibagi dengan N min R faktorial dikali lagi dengan R faktorial. Masih ingat ya rumus kombinasi? Jadi kalau seandainya kombinasi 5 ini 5 ya, kombinasi 5 2, berarti ini sama aja dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2, berapa? 3 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Ini rumus kombinasi ini ada di matematika wajib ya. Berarti kombinasi 5 bagi 3. Kombinasi 5 itu berarti 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dibagi 3 faktorial, berarti 3 kali 2 kali 1 dikali lagi 2 faktorial, artinya 2 kali 1. Ini sama ini bisa dihilangkan kan? Berarti ini bisa dibuat 5 dikali 4 per 2 dikali 1. Tahu jawabannya ini sama aja dengan 10 ya. Bisa juga kamu buat seperti ini. Kalau kombinasi 5 2, berarti ini bisa dibuat 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2, berapa? 3 ya. 3 faktorial dikali 2 faktorial, berarti 5 faktorial bagi 3 faktorial. 5 faktorial itu kan 5 dikali 4, habis 4 berapa? 3 ketemu 3 habis ya. 2 faktorial berarti 2 kali 1. Itu jawabannya jadi 10. Masih ingat ya kombinasi? Cara mencari kombinasi dan peluang ya, itu sangat dibutuhkan di materi ekspansi peluang binomial ini. Oke, kita lihat contoh soalnya. Jadi contoh soalnya di sini saya ambil di buku paket kalian, buku Matematika Peminatan Erlangga Sukino, itu halaman 207. Itu ada soal nomor 3.
Jadi soal nomor 3 di sini ada ABC. Untuk ekspansi binom ini kita jawab dulu soal yang C, karena soal A dan B ini kumulatifnya, soal kumulatifnya ya, soal kumulatif dari distribusi binom. Jadi di sini peluang, bisa dibuka bukunya ya, halaman 207, peluang seseorang sembuh dari suatu penyakit setelah diberi obat tertentu adalah 90%. Berarti kalau kita buat di sini peluang sembuh itu 90%. Berarti peluang sembuh ini 90%. 90% itu artinya 90 per 100, atau kalau dikecil ke jadi 9 per 10. Kalau peluang sembuh 9 per 10, berarti peluang tidak sembuh dari penyakit itu berapa? 1 dikurang 9 per 10. 1 dikurang 9 per 10. Berarti jawabannya berapa di sini? 1 per 10. Nah, sekarang katanya di sini jika diambil 7 orang yang terjangkit penyakit, berarti di sini diambil 7 orang yang terjangkit penyakit. Yang menjadi pertanyaan di sini kita jawab yang C ya. Ini yang C. Yang menjadi pertanyaan di sini probabilitas atau peluang tepat 3 orang yang sembuh. Yang jadi pertanyaan di sini peluang tepat 3 orang yang sembuh. Peluang tepat 3 orang yang sembuh. Nah, sekarang kita tentuin dulu. Nah, sekarang kita tentuin dulu ya. Sekarang diambil 7 orang, berarti N-nya ada 7. Tepat 3 orang yang sembuh, berarti X-nya ada 3. Ini jadi X. Nah, sekarang P-nya mana? Yang menjadi pertanyaan itu di sini peluang tepat 3 orang sembuh, berarti peluang sembuh kan? Nah, inilah kejadian suksesnya. Berarti P-nya di sini adalah peluang sembuh. Kalau P peluang sembuh, berarti peluang gagalnya adalah peluang tidak sembuh Q. Oke, kita coba jawab. Tadi rumusnya apa? Kombinasi NX kan? NX, N-nya berapa? 7. Dari 7 mau diambil 3. P, tadi rumusnya ya, P, peluang suksesnya. Berapa peluang suksesnya? 9 per 10. Berarti 9 per 10. Pangkat berapa orang yang dinyatakan sembuh di sini? Pengen berapa? 3. Berarti 3 dikali, berarti gagalnya Q-nya 1 per 10. Pangkat berapa? Kalau 3 orang sembuh, berarti ada 4 orang yang tidak sembuh, karena akan diambil 7 orang tadi. Nah, jumlah ini ditambah ini harus sama dengan yang ini. Kayak itu ya. Masih ingat kombinasi 73? Berarti 7 faktorial dibagi dengan 7 dikurang 3 berapa? 4 ya. 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali lagi ini 0,9 ya. Pangkat 3 dikali lagi 1 per 10 itu berarti 0,1 pangkat 4 ya. Nah, ini bisa kamu cari kombinasi 73 ini 7 faktorial 7 kali 5 kali 7 kali 6 kali 5 ya, per 321 itu jawabannya. Itu kalau kamu cari, bisa kamu cari ya. Ini jawabannya 35 dikali, nah ini bisa kamu pencet kalkulator, 0,9 itu ada pangkat 3, itu jawabannya 0, karena kalau pencet dulu kalkulatornya ya, 0,729. Nah, ini kamu cari juga 0,1 pangkat 4. Ini jawabannya 0,001. Kamu kalikan, ini jawabannya jadi 0,00255. Nah, inilah peluangnya. Bisa kan kombinasi 73? Kombinasi 73 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 4 ya. 4 faktorial dikali 3 faktorial. 7 bagi 4, 7 kali 6 kali 5 per 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ini sama ini habis kan? 7 kali 5 berarti 35. Seperti itu ya nyari ini. Oke, bisa dipahami? Nah, ini lanjut lagi soal nomor 5. Ini sama, ada di buku kalian, itu halaman 127. Sama ya, di buku kalian ini halaman 207, di halaman yang sama. Di sini akan saya jawab itu soal yang A, karena B dan C nya itu kumulatif ya. Nanti kita bahas.
suatu ulangan statistika yang terdiri dari 10 soal. Jadi ada 10 soal, soal pilihan ganda A, B, C, D, E. Hitunglah probabilitas seorang siswa menjawab dengan cara menebak-nebak saja, dan memperoleh tepat 7 jawaban benar. Nah, sekarang kalau kita jawab soal, siswa ini nebak-nebak, ada pilihan ganda A, B, C, D, E, berarti peluang benar tebakan siswa itu benar. Kalau misalnya ada pilihan A, B, C, D, E, ini kan cuma satu jawaban benar kan, berarti peluang benarnya adalah 1/5. Benar kan, 1/5, karena dari A, B, C, D, E ini kan cuma satu yang benar, entah itu A, entah itu B, entah itu C, D, atau E kan, berarti 1/5 ini jumlah pilihan A, B, C, D, E. Berarti peluang benar cuma 1/5. Berarti peluang salahnya berapa? Peluang salah nebak, salah milih. Berarti 1 dikurang 1/5 berarti 4/5. Kan cuma sih kok pilihan benarnya kan? Yang salahnya berarti 4 pilihannya. Oke, sekarang katanya di sini dari 10 soal, berarti di sini ada 10 soal. Yang menjadi pertanyaan di sini peluang, hitunglah peluang siswa tersebut tepat 7 benar, 7 jawaban benar. Jadi dari 10 soal yang ada, yang minta kerjakan di sini, hitunglah peluang dia benar 7, jawab masing-masing benarnya 7, kayak itu berapa peluangnya. Oke, kita tentukan dulu mana P, mana Q, mana N-nya ya. Ini jadi apa? Ini jadi N. Ini jadi X. P peluang benar, berarti P-nya suksesnya ini ya, P peluang benar, berarti gagalnya adalah peluang salah ya. Oke, coba kita cari. Kita cari kombinasi 10/7. P-nya berapa? P-nya 1/5. Yang benar kan? Peluang benar. Pangkat berapa? Berapa kali dia harus benar? 7. Yang diminta 7 dikali, berarti kalau 7 benar, berarti yang salahnya pasti ada 3 ya. Kombinasi ini berarti 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurang 7, 3 faktorial dikali 7 faktorial. Ini berarti 1/5, ini berarti 0,2 ya, pangkat 7 dikali dengan 4/5 berarti 0,8 pangkat 3 ya. Ini jawabannya kamu cari 120, bisa carinya kan? Ini bisa pakai kalkulator 0,0001 dikali dengan 0,512. Ini sudah saya cari, maka jawabannya peluangnya 0,007. Nah, inilah peluangnya kalau menjawab sembarangan. Itu ada 10 soal, pengen benar 7. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke kumulatif dari distribusi normal. Maksudnya kumulatif distribusi normal ini, distribusi normalnya kejadian yang memuat distribusi normalnya itu lebih dari satu kejadian ya. Jadi rumusnya P plus Q, jadi peluang gagal dan sukses pangkat N tadi banyaknya percobaan tadi, ini sigma. Sigma ini artinya penjumlahan ya. Jadi X itu dimulai dari 0 sampai N. Nah, ini lambang kombinasi. Jadi rumusnya sama kayak tadi. Kombinasi NX P pangkat X dikali dengan Q pangkat N min X. Jadi kalau misalnya dibuat rumusannya itu sama kayak tadi lah ya rumusannya. Jadi ini cuman bedanya sigma X dimulai dari 0 sampai N, ini dari kombinasi NX sama kayak tadi dikali dengan P pangkat X dikali lagi dengan Q pangkat N min X. Cuma bedanya di sini sigma, jadi agak banyak sedikit kita menghitungnya ya. Nah, oke, soalnya kita balik lagi ke soal yang tadi. Soal nomor 5 tadi di halaman 207. Tadi kan yang baru saya jawab itu soal nomor A ya, yang kita jawab tadi. Nah, sekarang coba kita jawab soal nomor B dan nomor C. Tadi apa? Peluang, kita tulis dulu. Peluang benarnya tadi berapa tadi?
peluang benarnya tadi 1/5 ya. Terus peluang salahnya tadi berapa tadi? Peluang salahnya tadi 4/5 ya. Karena cuma satu jawaban benar. Tadi dari ada 10 soal. Ini tadi P ya. Ini tadi peluang P, ini tadi peluang Q kan tadi kan. Nah, sekarang kita akan menjawab yang B. Hitunglah peluang siswa tersebut menjawab dengan cara menebak-nebak saja dan memperoleh lebih dari 6 jawaban yang benar. Lebih dari 6 jawaban benar. Berarti kalau lebih dari 6 jawaban benar, berarti dia benarnya berapa di sini? Berarti kalau lebih dari 6 jawaban benar, berarti X yang diminta di sini adalah lebih dari 6, berarti 7, benar 7, benar 8, benar 9 atau benar 10. Nah, ini kamu cari satu-satu. Berarti yang diminta di sini peluang X sama dengan 7 ditambah dengan peluang X sama dengan 8 ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 9 ditambah lagi dengan peluang X sama dengan 10. Nah, ini kamu cari. Berarti ini sama saja dengan kombinasi. Ada berapa ini? 10 soal. Berarti 10 yang benar berapa yang diminta? 7. Berarti 7. Peluang benarnya tadi berapa? 1/5. Pangkat berapa ini? Pangkat 7. Yang benar. Ini cari yang X sama dengan 7 dulu. Dikali kalau 7 benar, berarti 4/5 nya pangkat 3. Kan 7 benar berarti 3 salah. Ditambah. Cari ini satu-satu kayak tadi. Kombinasi. Sekarang yang benar 8. Berarti 10 kombinasi 8. Berarti P-nya berapa? 1/5. Peluang benar pangkat berapa nih? Pangkat 8 karena minta 8 yang benar. Berarti kalau 8 benar, yang salahnya ada berapa? Yang salahnya berarti ada 2. Terus ditambah lagi yang benar 9. Kombinasi 10 9. Yang benar berarti 1/5 pangkat berapa? Pangkat 9. Pengen 9 benar. Dikali dengan berarti kalau 9 benar, yang salahnya berarti ada 1. Terus ditambah lagi semua benar. Kombinasi 10 10. Dikali dengan 1/5 pangkat berapa ini? Pangkat 10. Kan semua benar. 10 benar berarti 4/5. Yang salahnya ada berapa? Ada 0. Seperti itu, ada 0 yang salah karena semuanya benar dia nggak dimintanya. Berarti ini kamu cari. Ini berarti kombinasi 10 7 berarti 10 faktorial per 3 faktorial dikali 7 faktorial. Ini bisa kamu buat 0,2 pangkat 7 dikali dengan 0,8 pangkat 3 ditambah dengan, ini berarti 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 8 faktorial dikali dengan 0,2 pangkat 8 dikali lagi 0,8 pangkat 2 ditambah ini 10 faktorial per 1 faktorial kali 9 faktorial. Ini berarti 0,2 pangkat 9 dikali dengan 0,8 pangkat 1 ya. Berapapun kombinasi, misalnya 55 kombinasinya 1 ya. 66 kombinasinya 1, berarti kombinasi 10 10 itu 1. Jadi kalau seandainya kombinasi NN, ini jawabannya itu pasti 1. Berarti ini dikali 0,2 pangkat 10 dikali berapapun pangkat 0 hasilnya jadi 1. Nah, ini kamu cari satu persatu. Nah, ini sudah saya cari. Ini jawabannya ini 0,000078. Coba dibuktikan nanti ya. Setelah ini kalian sambil membuktikan. Ini jawabannya 0,00073 ditambah ini 0,000041. Nolnya 5 41 ditambah yang ini 0,2 pangkat 10, itu jawabannya 0,000001. Nah, seperti itu. Maka jawabannya sini aja ya, di mana? Di sini ya. Maka jawabannya itu sama dengan peluangnya di sini 0,0009.
Nah, inilah peluangnya. Jadi 0,009. Seperti itu. Jadi kita cari satu persatu. Atau ini kan terlalu ribet mencarinya, karena di sini kan kita harus mencari satu persatu dan pakai kalkulator, atau bisa pakai photomap, bisa kayak gitu ya. Atau untuk memudahkan perhitungan, kalau nggak mau mencari satu persatu seperti tadi, kita bisa menggunakan yang namanya tabel distribusi, tabel kumulatif dari distribusi binomial. Kamu bisa searching di Google, karena di buku kalian itu nggak ada tabel distribusi kumulatif binom ya, saya perhatikan. Jadi kita disuruh menghitung satu persatu seperti tadi. Atau nanti saya bagikan di grup aja tabelnya. Jadi kalau untuk perhitungan tabel seperti ini, jadi saya akan contohkan. Tadi kan P-nya tadi berapa? P-nya tadi P-nya tadi 1/5 ya. 1/5 berarti sama aja dengan 0,2. N-nya tadi berapa? N-nya tadi 10 kan. Yang diminta di sini adalah peluang yang benar itu 7, benar 7, benar 8, benar 9, atau benar 10, seperti itu ya. Maka cara menjawabnya kalau pakai tabel itu peluang yang X benar 7, 8, 9 atau benar semua 10 itu sama aja dengan 1 dikurang. 1 ini artinya semua benar ya. 1 dikurang peluang X nya yang benarnya kurang dari sama dengan 6, seperti itu kan, karena diminta benar 7, 8, 9, 10 itu sama aja dengan 1 dikurang. Nah, sekarang kita lihat dulu tabelnya. Coba kita munculkan tabelnya, itu kalau nggak salah di slide 11. Nah, ini tabel. Ini adalah tabel dari distribusi kumulatif. Jadi P di sini menyatakan peluang sukses. Jadi P di sini peluang suksesnya ini sampai dengan dari 0,05 sampai di sini 0,95. Nah, sekarang N-nya di sini dari 1 itu sampai berapa? Kalau nggak salah ini sampai 30 atau berapa kayak gitu kan. Nah, jadi kamu cari di sini karena N kita tadi 10, jadi kamu cari bagian yang N-nya 10 seperti ini. Ini N-nya 10. Nah, di sini peluang P, peluang sukses. Karena peluang P kita tadi 1/5 berarti 0,2, maka kamu cari di sini bagian yang 0,2 ini. Terus kita akan mencari tadi apa? Peluang kumulatif yang kurang dari sama dengan 6. Nah, jadi kamu cari di sini X, ini bagian X yang bagiannya 6, kurang dari sama dengan 6. Mana kurang dari sama dengan 6? Ini 6 ya. Sekarang kamu tarik ke sini. Terus ini juga ke bawah sini. Nah, inilah jawabannya. Jadi jawabannya peluang yang X kurang dari 6 itu berapa? 0,991 kayak gitu ya. Nah, itu langsung ketemu jawabannya. Kita balik lagi ke soal tadi. Di jawabannya tadi 0,991 ya. Maka jawabannya jadi 1 dikurang 0,991 0,0009. Nah, samakan jawabannya kan. Nah, ini kalau pakai tabel dia langsung ya. Oke. Lanjut, kita akan menjawab soal yang C. Jadi sebelum soal yang C, kita lihat lagi soalnya bagian yang C. Soal tadi ada di slide nomor berapa ya? Slide nomor 6 kalau nggak salah. Nah, sekarang ini kita akan menjawab bagian yang C. Peluang siswa itu menjawab benar itu benar 2 sampai 8 jawaban yang benar. Oke, kita jawab ya, benar 2 atau 8. 2 sampai 8 jawaban yang benar. P-nya tadi berapa? P-nya tadi berarti 1/5 atau 0,2. N-nya tadi berapa? 10. Yang menjadi pertanyaan peluang benar antara 2 sampai 8. Berarti antara 2 sampai 8 itu benar 2, benar 3, benar 4, benar 5, benar 6, benar 7, benar 8. Nah, ini yang akan dicari. Bayangkan kalau kita mencari manual, alangkah banyaknya di sini ya. Peluang X sama dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada berapa kali kita nyari distribusi binom di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti bisa dibuat
peluang X sama dengan 2 ditambah dengan peluang X sama dengan 3 ditambah peluang X sama dengan 4 ditambah dengan peluang X sama dengan 5 ditambah dengan peluang X sama dengan 6 ditambah dengan peluang X sama dengan 7 ditambah dengan peluang X sama dengan 8. Atau kalau kita pakai tabel, kita pakai tabel aja mencarinya. Jadi kalau misalnya kita akan memakai tabel nyarinya, berarti peluang X yang 2 sampai 8 itu bisa dibuat peluang X yang kurang dari 8. Artinya kalau kurang dari 8, yang benar dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 8 dikurang dengan peluang X yang kurang dari sama dengan 2. Seperti itu. Jadi dia tuh kumulatif tuh adanya kurang dari. Jadi kalau yang 0 kurang sampai 8 ini berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikurang dengan yang kurang dari 2. Kurang dari 2 berarti dari 0, 1, 2. Benar kan? Karena yang diminta 0, kalau kurang dari 2 0, 1, 0, 1, 2 berarti karena yang diminta yang ini. Seperti itu ya. Salah, ini enggak sama dengan ya, berarti 0 sama 1 ya, 0 sama 1 karena yang diminta di sini 2 sampai 8 kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat lagi tabel tadi. Oke. Sekarang sama 0,2, tapi yang diminta di sini kita akan mencari berapa? 8 dan 2 ya. 8 dan 2. Mana 8? 0,28. Nah, ini 8. Berapa nilainya? 1,00. Ingetin 1,00. Dan berapa tadi? X kurang dari 8 dan X kurang dari 2. Mana 2? Ini 2 ya. Kurang dari 2 berarti 0,678. Oke, kita tulis dulu. Ingetin tadi ya. 8 tadi 1,0, 2 tadi 0,678 ya. 8 tadi kurang dari 8 tadi 1,000 ya, dikurang kurang dari 2 tadi berapa? 0,678. Berarti jawabannya jadi berapa di sini? Berarti jawabannya jadi 0,3222. Nah, inilah jawabannya. Oke, sampai di sini materi dari distribusi binomial. Jadi kalau seandainya kamu bingung menggunakan tabel, bisa dihitung pakai manual seperti tadi. Itu tabel itu untuk memudahkan perhitungan. Nanti tabelnya saya bagikan di grup belajar. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.